Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelpiananda Saputri, NIM 104200026, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, mahasiswa semester 2, Universitas Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Kaidah Fiqh yang mana dosen pembimbingnya itu Ibu Dr. Robiatul Adawiyah SHI MHI. Oke, mari simak dan saya akan jabarkan apa yang telah saya ketahui mengenai kaidah asasiyah yang berkaitan dengan kesulitan sebagai berikut. Nah, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah, makna kaidah cabang ketiga ini itu al-masyaqqah menurut arti bahasa terminologi adalah al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Nah, sedangkan al-taisir secara etimologis berarti kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Nah, kesukaran itu bagi mukallaf, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Nah, dan juga ada 7 macam kesulitan yang mendatangkan kemudahan. Yang pertamanya itu sedang dalam perjalanan atau al-safar lah ya. Misalnya boleh qodok sholat dan buka puasa dan meninggalkan sholat Jumat. Kalau meninggalkan sholat Jumat nih. Nah, yang kedua, keadaan sakit. Misalnya boleh tayamum ketika sulit memakai air sholat fardu dan bisa juga sholat fardu sambil duduk. Nah, yang ketiga, keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya. Setiap akad yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, maka akad tersebut tidak sah, seperti jual beli, gadai, sewa, menyewa. Nah, yang keempat, lupa. Misalnya nih, seseorang lupa makan dan minum. Nah, pada waktu dia puasa. Nah, yang kelima, ketidakketahuan. Misalnya orang yang kemudian makan makanan yang diharamkan, maka dia tidak dikenai sanksi. Nah, yang keenam, umum al-balwa, keadaan yang sudah umum terjadi. Misalnya kebolehan baik assalam, uangnya dahulu, barangnya belum ada, seperti kita dalam melakukan transaksi jual beli online. Nah, yang ketujuh, kekurangan mampu bertindak hukum. Misalnya anak kecil atau orang gila dalam keadaan mabuk. Terus kaidah cabang dari kaidah ketiga ini beserta, dan saya akan jelaskan beserta contohnya ya. Yang satu, iza doko al-umuru tisa'a, artinya apabila sebuah perkara sempit atau sulit, maka ia berhak ke lapangan. Contoh nih, boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan karena sakit atau berpergian jauh. Nah, yang kedua, majaza li'uzurin batola bizawalih, artinya sesuatu yang boleh karena uzur maka batal karena hilangnya uzur. Contohnya nih, wanita yang sedang menstruasi. Nah, kan menstruasi itu kalau wanita itu dilarang sholat dan puasa. Larangan tersebut menjadi hilang bila menstruasinya berhenti.
Oke, next lanjut lagi saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Kaidah asasiyah yang berkaitan dengan adat istiadat ini terdapat pada kaidah asasiyah yang kelima dalam Maqasidul Khamsah. Dan saya akan menjelaskannya secara rinci dari sumber kaidah dan contohnya. Nah, kaidah kelima ini al-adatu muhakkamah. Artinya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Nah, sumber kaidahnya menurut firman Allah Subhanahu wa taala itu wa'ansiru wa huma bil ma'ruf, artinya pergawilah mereka istri-istrimu dengan cara ma'ruf atau baik. Nah, sedangkan kalau dari hadis ya kalau dari hadis itu yang mana bunyinya maro akhul muslimuna hasana fahuwa indallah hasanu wa maro ahul muslimuna sayna fahuwa indallah syai'in. Artinya apa yang dipandang baik oleh orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. Nah, hadis riwayat Ahmad Bazar Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud. Nah, kaidah cabangnya yang pertama itu artinya ketentuan berdasarkan urf, seperti ketentuan berdasarkan nas. Ya, contohnya itu apabila orang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah dengan cara anak dari sapi itu dengan perhitungan anak pertama untuk sang yang memelihara dan anak yang kedua baru untuk yang punya sapi tersebut. Nah, begitulah selanjutnya secara berganti-ganti. Nah, kaidah yang kedua yang mana bunyi artinya itu sesungguhnya fatwa dapat berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, adat istiadat, dan kondisi. Contohnya nih konsep tentang HAM, hak asasi manusia, dan gender, dan demokrasi. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya telah saya jelaskan mengenai kaidah asasiyah yang ketiga dan kelima pada kesempatan kali ini. Dengan video ini saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, perbuatan, perilaku, dan lain sebagainya. Saya sebagai manusia biasa tak luput dari dosa. Saya mohon maaf apabila berbuat kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen yang telah mengajarkan saya ilmu-ilmu yang sebelumnya saya tidak ketahui dan sekarang saya menjadi tahu. Dan alangkah baiknya sebelum mengakhiri saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.